Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami, yaitu tentang bab 10 biaya tenaga kerja. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Zahra Aulia Bintang Prameswari dengan NIM akhiran 1031. Yang kedua, saya sendiri, Sela Nadia Rahma dengan NIM akhiran 1038 dan Utami Wulandari dengan NIM akhiran 1094. Sub pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, komponen biaya tenaga kerja. Yang kedua adalah produktivitas dan biaya tenaga kerja. Yang ketiga adalah program insentif. Yang keempat adalah kurva pembelajaran. Yang kelima adalah organisasi untuk pengendalian biaya tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah akuntansi biaya tenaga kerja. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu komponen biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan salah satu elemen biaya produksi yang menggambarkan besarnya kontribusi tenaga kerja terhadap proses produksi. Kontribusi tersebut adalah segala usaha fisik dan mental yang dikerahkan oleh karyawan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Biaya tenaga kerja memiliki 3 komponen, yaitu yang meliputi yang pertama gaji dan upah reguler. Gaji dan upah reguler merupakan kompensasi reguler yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas usaha fisik dan mental yang dikerahkan oleh karyawan tersebut. Dalam hal ini, istilah gaji digunakan untuk kompensasi periodik yang biasanya diberikan perusahaan kepada karyawan tetap setiap bulannya. Sedangkan istilah upah digunakan untuk kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan produksi yang diperhitungkan hanya untuk hari kerja karyawan tersebut. Misalnya, upah buruh selama 5 hari bekerja. Yang kedua adalah insentif. Insentif merupakan kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas kinerja karyawan di atas standar yang ditentukan berdasarkan waktu kinerja atau hasil kerja. Insentif juga berarti sebuah penghargaan atau reward yang diberikan perusahaan atas kinerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Perusahaan memberikan insentif pada karyawannya dengan tujuan merangsang para karyawannya untuk bekerja lebih produktif, yaitu contohnya insentif produksi. Dan yang terakhir adalah tunjangan. Tunjangan merupakan kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, selain gaji dan upah reguler serta insentif. Contohnya adalah tunjangan pensiun, tunjangan asuransi, tunjangan kesehatan, dan lain-lain. Jumlah tunjangan secara individual relatif kecil. Meskipun begitu, jumlah total tunjangan bisa sangat signifikan karena jenisnya yang beragam. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan kedua, yaitu produktivitas dan biaya tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja menggambarkan hubungan antara output yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut dan input yang digunakan. Output yaitu meliputi barang atau jasa yang dihasilkan, sedangkan input yaitu sumber daya ekonomis yang meliputi barang atau jasa yang dikorbankan untuk proses produksi. Tenaga kerja termasuk dalam input karena tenaga kerja yang produktif akan menghasilkan output yang lebih efisien. Nah, perbandingan antara output dan input tersebut dapat mempengaruhi efisiensi proses produksi dan peningkatan produktivitas. Produktivitas dinyatakan meningkat apabila sesuai dengan hal-hal berikut. Mari kita tinjau dari peraga 10.3, yaitu ilustrasi peningkatan produktivitas. Pada baris pertama, output yaitu dalam posisi awal produktivitas dengan input 4 tenaga kerja dan output sebesar 8 produk. Baris kedua yaitu output bertambah dengan input yang sama. Sedangkan baris ketiga,
outputnya tetap dengan input yang semakin kecil. Baris keempat, output yang bertambah dengan input yang lebih kecil. Baris kelima, output dan input bertambah dengan proporsi yang berbeda, tetapi penambahan output lebih besar daripada penambahan input. Dan yang terakhir, output dan input berkurang dengan proporsi yang berbeda, tetapi pengurangan input lebih besar daripada pengurangan outputnya. Next. Perencanaan produktivitas. Perencanaan produktivitas diperlukan untuk mencapai peningkatan produktivitas itu sendiri. Perencanaan untuk memperbaiki atau meningkatkan produktivitas harus dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Perencanaan produktivitas juga harus sesuai dengan perencanaan-perencanaan lain yang sudah ada seperti anggaran operasi, investasi modal, dan lain-lain. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan produktivitas tenaga kerja yaitu yang pertama, kejelasan pengertian produktivitas. Yang kedua, tindakan yang harus dilakukan dan pihak yang bertanggung jawab terhadapnya. Yang ketiga, komitmen manajemen dan karyawan, serta manajer yang terlibat dalam perencanaan. Dan yang keempat, pengukuran peningkatan produktivitas yang jelas. Next. Pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas bertujuan untuk menyediakan informasi bagi manajemen tentang perbandingan antara hasil yang dicapai dan standar kinerja. Umumnya manajemen mengukur produktivitas dengan membandingkan antara output fisik dan inputnya. Akan tetapi, rasio pengukuran seperti ini hanya mempertimbangkan satu elemen input yang berarti mengabaikan faktor lainnya yang penting. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan rasio produktivitas untuk mengukur produktivitas, yaitu dengan membandingkan output yang dihasilkan tenaga kerja secara relatif dengan standar kinerja yang telah ditentukan. Di bawah ini adalah rumus rasio produktivitas, yaitu output dibagi input. Next. Dampak ekonomis produktivitas. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat mempengaruhi hal-hal berikut. Yang pertama, meningkatnya laba perusahaan dan penghasilan karyawan. Yang kedua, jika peningkatan produktivitas tidak disertai dengan peningkatan harga jual, maka masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan lebih banyak barang dan jasa dengan kualitas yang lebih baik. Karena adanya ekonomi. Dan yang terakhir adalah meningkatnya harga jual jika peningkatan gaji dan upah karyawan lebih besar daripada penurunan biaya karena produktivitas. Peningkatan harga jual ini terjadi karena biaya per unit semakin besar yang disebabkan oleh semakin besarnya biaya tenaga kerja. Apabila hal ini terjadi, harga barang dan jasa di pasar akan meningkat. Next. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia perusahaan sangat menentukan produktivitas tenaga kerja. Manajemen sumber daya manusia yang lebih baik dapat menghasilkan produktivitas tenaga kerja dan kualitas produk yang lebih baik pula. Berikut adalah karakteristik manajemen sumber daya manusia yang baik. Yang pertama, karyawan yang melakukan pekerjaan adalah karyawan yang kompeten di bidangnya. Yang kedua, pengambilan keputusan harus terjadi pada tingkat manajemen yang lebih rendah. Yang ketiga, karyawan yang partisipatif yang mampu untuk meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen terhadap tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, berbagai ide yang muncul dari karyawan tersebut harus didengarkan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk yang bertugas selanjutnya, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi program insentif. Apa sih program insentif itu?
Program insentif merupakan program yang dirancang oleh perusahaan untuk memberi penghargaan lebih kepada karyawan yang berhasil mencapai prestasi di atas standar secara proporsional dengan kelebihan prestasi tersebut. Artinya, perusahaan itu perlu memberikan kompensasi kepada karyawan sesuai dengan ketentuan. Nah, kompensasi itu berupa kompensasi tambahan melalui program insentif. Jadi ada beberapa program insentif yang baik nih yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, mengandung standar pencapaian prestasi yang adil, kemudian memberikan insentif secara proporsional, artinya itu seimbang ya teman-teman, dengan kelebihan pencapaian prestasi di atas standar. Kemudian aplikatif terhadap kondisi kerja karyawan. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan program insentif. Tujuan yang pertama adalah merangsang karyawan untuk memproduksi lebih banyak produk. Artinya dengan kompensasi tambahan itu menjadikan motivasi bagi karyawan untuk produktif. Kemudian yang kedua, memberi kompensasi yang lebih besar kepada karyawan sesuai dengan prestasinya, tapi tetap adil ya. Kemudian yang ketiga, mengurangi biaya produksi per unit. Nah, mengapa bisa mengurangi biaya produksi per unit? Karena produk yang dihasilkan itu akan lebih banyak sejalan dengan pemberian insentif kepada karyawan. Nah, dampaknya itu karyawan yang berprestasi akan memperoleh tambahan kompensasi. Next. Nah, yang selanjutnya ini adalah peraga 10.4 mengenai pengaruh insentif terhadap biaya konversi per unit yang menampilkan dampak pemberian insentif terhadap peningkatan jumlah produk jadi yang diproduksi, kemudian kompensasi karyawan, dan biaya konversi per unit. Jadi, misalkan perusahaan manufaktur ya di Praga 10.4 itu melakukan studi tentang program insentif yang telah diterapkan dan ditemukan bahwa sebelum dan sesudah program insentif itu masing-masing 200 unit dan 250 unit pada kolom produksi ya teman-teman. Kemudian selanjutnya biaya tenaga kerja itu sebelum program insentif sebesar Rp4.000, setelah program insentif bertambah menjadi Rp6.000. Kemudian biaya overhead pabrik ini tidak berubah, yaitu Rp8.000. Kemudian biaya tenaga kerja ini dari Rp20 menjadi Rp24. Kemudian biaya overhead pabriknya Rp40 dan Rp32 sebelum dan sesudah program insentif. Kemudian biaya konversi per unitnya menurun dari Rp60 menjadi Rp56. Next. Baik, yang kedua ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis program insentif. Yang pertama itu adalah Straight Pay Work Plan, adalah program insentif yang memberi kompensasi tambahan kepada karyawan secara individu sebesar tarif gaji dan upah yang berlaku dikalikan dengan kelebihan produksi di atas standar. Nah, contohnya kita lihat Praga 10.5 mengenai Straight Pay Work Plan, yaitu berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan, ditemukan bahwa untuk memproduksi satu unit itu membutuhkan 5 menit. Waktu produksi per unit 5 menit ini dijadikan sebagai waktu standar. Nah, dengan waktu produksi standar per unit tersebut, dalam 1 jam, jumlah produk yang dihasilkan oleh seorang karyawan adalah 12 unit. Yaitu 60 menit per 5 menit. Apabila tarif upah karyawan per jam itu 1.200, maka tarif upah per unit berdasarkan jumlah produksi standar adalah 100, di mana 1.200 per 12 unit. Nah, ketika seorang karyawan itu gagal memproduksi 12 unit per jam, ia tetap menerima upah jaminan sebesar 1.200 sesuai dengan standarnya. Nah, ketika seorang karyawan itu berhasil memproduksi lebih dari 12 unit per jam, maka ia akan menerima tambahan upah sebesar Rp100 untuk setiap kelebihan produk yang dihasilkan. Itu yang disebut dengan insentif. Next.
Nah, selanjutnya adalah 100% bonus plan. Adalah program insentif yang merupakan variasi lain dari straight piece work plan. Jika dalam straight piece work plan insentif dinyatakan dalam satuan moneter, maka dalam 100% bonus plan insentif dinyatakan dalam satuan waktu per unit yang diproduksi. Nah, jika kita lihat peraga 10.6, apabila seorang karyawan itu berhasil memproduksi 108 unit dalam 7 jam kerja per hari, padahal standarnya kan di situ 84 unit, 12 unit per jam. Maka karyawan tersebut akan dibayar dengan tarif yang berlaku dikalikan dengan 9 jam, yaitu 108 unit per 12 unit, bukan 7 jam. Nah, pada peraga 10.6, di situ ada perusahaan Sheldon berhasil memproduksi 648 unit, karyawan bernama Sheldon. Kemudian selama 45 jam kerja. Kemudian waktu standar yang dibutuhkan 1 unit produksi itu 5 menit atau 12 unit 1 jam. Nah, dengan 45 jam kerja Sheldon, jumlah produk standar yang dihasilkan itu hanya 540 unit, yaitu 45 jam dikali 12 unit per jam. Rasio efisiensi pekerjaan Sheldon adalah 1,20 yang diperoleh dari 648 unit dibagi 540 unit. Dengan tarif upah per jam 1.200, maka rasio efisiensi kali tarif adalah 1.440. Rasio efisiensi kali tarif ini dikalikan dengan jam kerja Sheldon menghasilkan total upah baginya sebesar 64.800, yaitu 1.440 dikalikan 45 jam. Nah, begitu juga dengan karyawan yang lainnya. Itu saya ambil contoh 1 karyawan. Kemudian next, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini jenis program insentif yang terakhir, yaitu grup bonus plan. Kalau yang tadi itu individu, nah yang kali ini adalah program insentif yang didasarkan pada produktivitas individu. Ada juga produktivitas suatu seksi atau pabrik. Nah, jika kita lihat peraga 10.7 itu, perhitungan upah sekelompok karyawan berjumlah 6 orang. Jadi ada 6 orang karyawan yang diupah sebesar 1.200 per jamnya untuk setiap orang. Kemudian standar produksi 1 jamnya itu adalah 12 unit per orang. Nah, untuk 8 jam kerja kan dalam sehari, jumlah produk standar yang diperoleh oleh grup tersebut adalah 576 unit, yaitu 12 unit dikali 8 jam dikali 6 orang. Nah, dalam ilustrasi ini bonus dihitung untuk hasil kerja sehari. Nah, ini untuk pembagian upahnya itu kalau per grup. Di situ ada keterangan bonus tidak diberikan apabila hasil sesungguhnya tidak melebihi standar. Nah, itu berlaku untuk semua jenis ya. Ketika tidak melebihi standar ya tidak akan diperoleh bonus. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gain sharing plan. Apa sih gain sharing plan itu? Gain sharing plan atau yang disebut juga dengan organizational incentive plan adalah program insentif yang dimaksudkan untuk merangsang semua karyawan meningkatkan produktivitas perusahaan secara menyeluruh. Nah, karakteristik utamanya itu adalah perangsangan karyawan untuk memberikan saran dan juga kontribusi serta terlihat lebih luas dalam pengambilan keputusan manajemen. Nah, jadi intinya gain sharing plan ini memberikan perusahaan itu memberikan suatu tempat untuk karyawan berpartisipasi, memberikan saran, masukan, dan langkah untuk perbaikan produktivitas selanjutnya. Jadi bukan hanya manajemen dalam pengambilan keputusan, jadi perusahaan itu memberikan peluang atau tempat pada karyawan berpartisipasi. Nah, salah satu bentuknya itu yaitu Scranton Plan. Next. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari teori kurva pembelajaran. Teori kurva pembelajaran adalah teori yang menyatakan bahwa setiap akumulasi unit produk yang dihasilkan 2 kali lipat, akumulasi rata waktu per unit yang dibutuhkan untuk memproduksi produksi yang sama akan menurun. Jadi,
pada peraga 10.8 itu mengenai penurunan waktu produksi dengan tingkat pembelajaran 80% yang bisa dilihat. Jadi apabila dibutuhkan 10 jam untuk memproduksi produk pertama, maka rata waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi kelompok produk yang kedua itu adalah kelipatan duanya, yaitu pada 8 jam itu akan dikalikan dengan 10 kali 80%. Kemudian untuk kelipatan produk selanjutnya sama seperti yang pola sebelumnya. Next. Selanjutnya adalah tingkat pembelajaran. Tingkat pembelajaran ini artinya pengurangan waktu untuk produksi karena adanya proses pembelajaran bisa bervariasi. Persentase ini tidak absolut, tergantung pada terstruktur atau tidaknya suatu pekerjaan, frekuensi pelaksanaan pekerjaan yang sama, dan lingkungan kerja. Nah, jadi untuk lebih memahami kita next slide selanjutnya. Nah, di sini ada rumus nih untuk menghitung tingkat pembelajaran, yaitu rata-rata input periode 1 ditambah periode 2, kemudian dibagi dengan rata-rata input periode 1. Next. Nah, di sini ada contoh latihan soal tingkat pembelajaran. Yang di sini ada latihan soalnya, yaitu produksi pertama ada 5 unit membutuhkan 10.000 jam kerja. Yang kedua itu ada 5 unit dengan 8.000 jam kerja. Maka tingkat pembelajarannya itu, next. Nah, di sini untuk cara perhitungannya, seperti yang sudah ada pada rumus sebelumnya, dengan menghasilkan 1.800 dibagi 2.000, yaitu 90%. Next. Nah, selanjutnya adalah manfaat kurva pembelajaran. Mungkin dari tadi teman-teman bingung, apa sih maksudnya tingkat pembelajaran itu dan apa sih manfaatnya? Manfaatnya itu yang pertama, untuk perencanaan strategis meningkatkan output karyawan atau bahkan seluruh departemen. Kemudian memotivasi karyawan dengan menciptakan budaya pembelajaran dan penelusuran kemajuan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi tren yang dapat digunakan untuk memprediksi lebih akurat dan keputusan bisnis yang lebih baik. Jadi kurva pembelajaran itu pada dasarnya untuk apa sih tren yang bisa digunakan memprediksi supaya untuk selanjutnya itu perusahaan dapat menghasilkan produk yang dan keputusan bisnis yang lebih baik. Next. Selanjutnya adalah dampak otomasi terhadap kurva pembelajaran. Adanya otomasi produksi itu membuat perusahaan memiliki lebih besar investasi dalam mesin dan peralatan dan semakin sedikit tenaga kerja. Jadi seperti namanya, otomasi itu artinya kan segala sesuatunya tuh otomatis ya. Jadi produksi yang dilakukan itu secara otomatis, oleh karena itu komposisi biaya tenaga kerja akan semakin kecil dibandingkan dengan biaya produksi total, sehingga signifikasi kurva pembelajaran itu tidak begitu besar. Mesin dan peralatan otomasi ini tidak memiliki proses pembelajaran, karena mesin dan peralatan memproduksi setiap unit produk dalam waktu yang bersamaan dan dengan cara yang identik. Jadi perusahaan itu membandingkan kalau misalnya menggunakan mesin dan menggunakan manusia itu lebih efektif mana sih? Itu. Next. Nah, untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai organisasi untuk pengendalian biaya tenaga kerja. Nah, adapun faktor-faktor penentuan biaya tenaga kerja. Yang pertama adalah sejarah pekerjaan setiap karyawan, meliputi tanggal diterima, tarif gaji dan upah, posisi awal pendidikan, dan juga pelatihan. Nah, yang kedua adalah peraturan ketenaga kerjaan dan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga adalah penetapan waktu dan biaya tenaga kerja. Yang keempat, sistem kompensasi untuk setiap jenis pekerjaan. Yang kelima yaitu jam kerja, tarif gaji dan upah, total penghasilan,
serta potongan gaji dan upah untuk setiap karyawan. Yang keenam, jumlah biaya dan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung yang ditentukan untuk setiap pekerjaan, proses, atau seksi. Yang ketujuh, total biaya tenaga kerja setiap seksi pada setiap periode penggajian. Dan yang terakhir adalah kompilasi penghasilan dan juga pengurangan dari penghasilan kumulatif untuk setiap karyawan. Selain faktor-faktor tersebut, ada juga beberapa faktor, yaitu seksi-seksi yang terlibat dalam penentuan biaya tenaga kerja. Yang pertama ada seksi personalia, yang kedua ada seksi perencanaan produksi, yang ketiga ada seksi pencatat waktu, yang keempat ada seksi penggajian, dan yang terakhir ada seksi biaya. Yang pertama adalah seksi personalia. Fungsi utamanya adalah menyediakan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, seksi perencanaan produksi. Nah, seksi ini bertanggung jawab untuk menentukan rencana kerja setiap order produksi. Nah, rencana kerja ini berisi informasi mengenai bahan yang digunakan, tenaga kerja yang dibutuhkan, mesin yang dibutuhkan, dan juga waktu untuk menyelesaikan produksi. Yang ketiga adalah seksi pencatat waktu. Seksi ini bertanggung jawab untuk menyediakan dokumen kartu hadir dan juga kartu jam kerja, serta mengawasi dan mengendalikan serta mengumpulkannya. Apa sih yang disebut dengan kartu hadir? Nah, kartu hadir ini adalah kartu yang digunakan sebagai bukti kehadiran karyawan. Nah, mulai dari waktu kedatangan sampai dengan waktu kepulangan. Contohnya, di sini bisa kita lihat bahwasannya PT Fortrana, di mana dalam kartu hadir ini memuat nama karyawan, bagian atau seksi dari karyawan tersebut, nomor produksi, dan juga jabatan. Ada juga jam masuk dan jam keluar setiap harinya. Yang kedua adalah kartu jam kerja. Kartu jam kerja ini adalah kartu yang digunakan sebagai bukti jam kerja untuk setiap pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penentuan biaya tenaga kerja langsung. Contohnya bisa kita lihat bahwasannya dalam kartu jam kerja juga memuat nama karyawan, memuat tanggal, memuat nama pegawai, nomor pekerjaan, waktu dimulai, waktu selesai, jumlah jam, tarif per jam, dan juga total biaya. Nah, karena di sini jam kerja itu masuk dalam penentuan dasar dari biaya tenaga kerja langsung, maka akan dibebankan dalam barang dalam proses. Yang ketiga adalah teknologi kode batang atau barcode. Nah, kode identifikasi karyawan yang memiliki kode batang dapat menggantikan kartu hadir dan kartu jam kerja untuk mengumpulkan data tentang penggajian dan aktivitas kerja karyawan. Yang keempat adalah seksi penggajian. Tugas utamanya ada dua. Yang pertama, menghitung dan menyiapkan penggajian. Nah, informasi yang dibutuhkan meliputi tarif dari gaji dan upah, potongan penghasilan, serta jam kerja dari kartu hadir yang digunakan untuk menghitung total penghasilan, total potongan, dan juga penghasilan bersih. Nah, tugas yang kedua yaitu distribusi penggajian. Nah, seksi penggajian ini memerlukan informasi kartu jam kerja yang diperoleh dan disortir berdasarkan pekerjaan, seksi, dan jenis tenaga kerja untuk mendistribusikan biaya, gaji dan upah ke akun barang dalam proses dan biaya overhead pabrik. Seksi yang terakhir adalah seksi biaya. Nah, seksi biaya ini bertanggung jawab untuk mencatat biaya tenaga kerja
baik langsung maupun tidak langsung kepada pekerjaan atau seksi yang terkait. Bagaimana sih hubungan antar seksi-seksi tersebut? Nah, bisa kita lihat dari peraga 10.11 yang mana dimulai dari Departemen Studi Gerak dan Waktu yang menentukan metode pekerjaan, standar produksi, serta tarif gaji dan upah yang kemudian digunakan sebagai acuan oleh Departemen Personalia untuk membuat deskripsi pekerjaan serta melakukan rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan serta promosi yang nantinya akan ada hubungan timbal balik kepada Departemen Medis, yang mana Departemen Medis ini tugasnya adalah memeriksa kesehatan serta memberi bantuan P3K dan perawatan serta kesehatan. Nah, dari Departemen Studi Gerak dan Waktu ini juga akan digunakan sebagai oleh Departemen Perencanaan Produksi untuk membuat skedul kerja, order produksi, kebutuhan tenaga kerja, dan juga kebutuhan material. Yang kemudian dari Departemen Perencanaan ini juga akan masuk ke dalam Departemen Produksi, yang mana Departemen Produksi ini membuat penugasan karyawan, penggunaan bahan, dan mengisi kartu jam kerja pelaksanaan produksi. Nah, ini akan menghasilkan kartu hadir dan juga kartu jam kerja yang digunakan oleh Departemen Pencatat Waktu untuk mengawasi dan mengecek kartu hadir, kartu jam kerja, dan membuat laporan kehadiran, yang kemudian akan masuk ke Departemen Penggajian, yang mana Departemen Penggajian ini akan melakukan perhitungan, menyiapkan dan membayar, serta mendistribusikan gaji dan upah. Yang terakhir akan masuk ke Departemen Biaya, di mana Departemen Biaya ini mengisi job cost sheet, menganalisis overhead, dan juga membuat laporan produksi. Akuntansi biaya tenaga kerja. Transaksi yang terjadi dalam penggajian meliputi pengakuan gaji dan upah, distribusi gaji dan upah, serta pembayaran gaji dan upah. Oleh karena itu, jurnal yang dibutuhkan dalam akuntansi penggajian ada 3. Yang pertama, jurnal pengakuan gaji dan upah. Yang kedua, jurnal distribusi gaji dan upah. Dan yang terakhir adalah jurnal pembayaran gaji dan upah. Gaji dan upah reguler. Nah, gaji dan upah reguler ini dihitung dengan cara mengalihkan tarif gaji dan upah dengan jam kerja karyawan yang tertera dalam kartu hadir. Contohnya, PT ABC memiliki 12 karyawan yang terdiri atas 5 orang karyawan produksi, 4 orang karyawan administrasi dan umum, dan 3 orang karyawan pemasaran. Nah, berdasarkan kartu hadir dan kartu jam kerja, maka perhitungan penghasilan karyawan untuk 1 bulan adalah sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya dari seksi produksi tenaga kerja langsung ini ada 4 orang, di mana jam kerjanya adalah 140 jam dengan tarif 800 per jam. Maka totalnya adalah 448.000. Nah, yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung yang berjumlah 1 orang, di mana tarifnya adalah 175.000 per orang. Maka totalnya adalah 175.000. Nah, yang ketiga ada seksi administrasi dan umum yang berjumlah 4 orang dengan tarif 150.000 per orang. Maka totalnya adalah 600.000. Yang keempat adalah seksi pemasaran. Nah, jumlahnya adalah 3 orang dengan tarif masing-masing adalah 150.000. Maka totalnya adalah 450.000. Sehingga total gaji dan upahnya adalah 1.673.000. Di sini juga ada iuran asuransi sebesar 2% dikalikan dengan total gaji dan upah sebesar 1.673.000, maka akan menghasilkan 33.460. Yang kedua ada iuran pensiun sebesar 2,5% dari total gaji dan upah, sehingga akan menjadi 41.825.
Dan yang terakhir ada pajak penghasilan karyawan sebesar 10% dari gaji dan upah setiap karyawan. Maka totalnya adalah 167.300. Sehingga total iuran asuransi, iuran pensiun, dan juga pajak penghasilan karyawan adalah 242.585. Sehingga akan diperoleh penghasilan bersih yaitu total dari gaji dan upah dikurangi dengan iuran pensiun, iuran asuransi, dan juga pajak penghasilan karyawan. Sehingga penghasilan bersihnya adalah Rp1.430.415. Nah, jurnalnya untuk pengakuan gaji dan upah. Maka kita harus mendebet gaji dan upah sebesar gaji dan upah yaitu Rp1.673.000 dan juga kita akan mengkredit masing-masing bagian dari gaji dan upah tersebut. Yang pertama adalah utang gaji dan upah sebesar Rp1.430.415. Yang kedua, utang iuran asuransi sebesar Rp33.460. Yang ketiga, utang iuran pensiun sebesar Rp41.825. Yang terakhir, utang pajak penghasilan karyawan sebesar Rp167.300. Nah, yang terakhir adalah jurnal distribusi gaji dan upah, di mana di sini gaji dan upah akan masuk ke dalam barang dalam proses sebesar Rp448.000, masuk ke dalam biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp175.000, masuk juga ke dalam biaya administrasi dan umum sebesar Rp600.000, dan juga akan masuk ke dalam biaya gaji pemasaran sebesar Rp450.000, dan kreditnya gaji dan upah sebesar Rp1.673.000. Yang terakhir adalah jurnal pembayaran gaji dan upah. Dalam jurnal pembayaran gaji dan upah ini, kita akan mengkredit kas sebesar Rp1.673.000 dan akan mendebet utang gaji dan upah sebesar Rp1.430.415, utang iuran asuransi sebesar Rp33.460, utang iuran pensiun sebesar Rp41.825, dan juga utang pajak penghasilan karyawan sebesar Rp167.300. Nah, yang kedua adalah tunjangan asuransi dan tunjangan pensiun. Nah, pembayaran sebagian iuran asuransi dan juga iuran pensiun untuk kepentingan karyawan disebut sebagai tunjangan. Nah, contohnya adalah PT ABC memiliki jam kerja 140 jam dengan tarif upah 800 per jam. Besarnya iuran asuransi dan juga iuran pensiun ditentukan masing-masing 4% dan 5%. Perusahaan memutuskan untuk memberikan tunjangan asuransi dan juga pensiun masing-masing 50% dari iuran asuransi dan pensiun tersebut. Tunjangan asuransi dan tunjangan pensiun tersebut diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik. Maka perhitungannya adalah untuk upah 140 jam dikali dengan tarif per jamnya adalah 800, maka totalnya adalah 112.000. Nah, yang kedua ada tunjangan asuransi, di mana tunjangan asuransi ini 50% dibayarkan oleh perusahaan dikalikan dengan tarif masing-masing, dikalikan dengan tarif 4%, lalu dikalikan dengan total upah. Maka akan menghasilkan tunjangan asuransi sebesar 2.240. Yang kedua ada tunjangan pensiun. Nah, tunjangan pensiun ini juga dibayarkan oleh perusahaan sebesar 50%, dikalikan dengan besarnya iuran pensiun yaitu 5% dikali dengan upah. Nah, akan menghasilkan total sebesar 2.800, sehingga total penghasilannya adalah Rp117.040. Nah, untuk iuran asuransi yang bawah ini
akan dibayarkan oleh karyawan sebesar 4% dikalikan dengan 112.000 yang didapat dari total upah. Nah, sehingga akan menjadi iuran asuransi sebesar Rp4.480 dan untuk iuran pensiun yaitu sebesar 55% dikalikan dengan upah sebesar 112.000, maka akan menghasilkan 5.600 sehingga total iurannya adalah 10.080. Nah, untuk penghasilan bersihnya sendiri dapat dari total penghasilan dikurangi dengan total iuran. Maka penghasilan bersihnya adalah Rp106.960. Untuk jurnalnya ada jurnal pengakuan gaji dan upah, di mana kita akan mendebet gaji dan upah sebesar 117.040 dan akan mengkredit utang gaji dan upah sebesar 106.960, utang iuran asuransi sebesar 4.480, utang iuran pensiun sebesar 5.600. Nah, yang kedua kita juga akan membuat jurnal distribusi gaji dan upah, di mana kita akan mendebet barang dalam proses sebesar Rp112.000 dan biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 5.040. Dan kita juga akan mengkredit gaji dan upah sebesar 117.040. Yang ketiga ada tunjangan liburan. Tunjangan liburan ini adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan untuk masa liburan. Nah, tunjangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada vacation pay, yang kedua ada holiday pay. Nah, vacation pay ini adalah tunjangan liburan untuk masa liburan sesuai dengan ketentuan perusahaan atau cuti. Nah, sedangkan untuk holiday pay ini adalah tunjangan yang diberikan untuk hari libur nasional. Nah, contohnya adalah PT ABC membayar upah sebesar 100.000 per minggu untuk setiap karyawan pabrik. Ada 52 minggu dalam setahun dan 2 minggu ini digunakan sebagai masa liburan. Nah, perusahaan menentukan tunjangan liburan dalam setahun untuk seorang karyawan pabrik adalah 125.000. Tunjangan liburan ini merupakan pembayaran yang ditangguhkan sampai dengan dibayar kepada karyawan pada saat liburan. Tunjangan tersebut dicatat sebagai BOP dan utang tunjangan liburan sebesar 2.500 yang didapat dari 125.000 dibagi dengan 50 minggu untuk setiap periode pembayaran upah. Untuk pencatatannya sendiri akan masuk ke dalam dua penjurnalan. Yang pertama jurnal pengakuan gaji dan upah, dan yang kedua jurnal distribusi gaji dan upah. Nah, untuk jurnal pengakuan gaji dan upah ini, maka jurnalnya adalah gaji dan upah didebet sebesar 102.500 dan dikreditnya adalah utang gaji dan upah sebesar 100.000 dan utang tunjangan liburan sebesar 2.500. Untuk jurnal distribusi gaji dan upah akan masuk ke debit, yaitu barang dalam proses sebesar 100.000, masuk juga ke BOP sesungguhnya sebesar 2.500 dan juga akan mengkredit gaji dan upah sebesar 102.500. Yang keempat adalah premi lembur. Nah, lembur ini adalah selisih antara lama waktu kerja yang sesungguhnya dan lama waktu kerja normal yang ditentukan perusahaan. Karyawan yang lembur akan mendapat dua kompensasi, yaitu gaji dan upah reguler dan juga premi lembur. Contohnya adalah jam kerja normal PT ABC adalah 8 jam sehari, dan hari kerjanya adalah 6 hari dalam seminggu. Dengan jam kerja dan jumlah hari kerja dalam seminggu tersebut, maka total jam kerja normal dalam seminggu adalah 48 jam, yaitu 8 jam dikali dengan 6 hari.
Tarif upah per jam yang ditentukan perusahaan adalah 2.000 dan premi lembur sebesar 50%. Apabila seorang karyawan bekerja selama 52 jam dalam seminggu, maka penghasilan karyawan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, perhitungannya sendiri yaitu jam kerja reguler 48 jam dikalikan dengan masing-masing per jamnya itu adalah 2.000, maka akan didapat total 96.000. Nah, di sini kan tadi ada 52 jam, sedangkan jam kerja yang normal adalah 48 jam. Maka terhitung lembur 4 jam, di mana masing-masing lembur itu 2.000. Maka dinilai senilai 8.000. Nah, premi lemburnya sendiri adalah 4 jam, yang mana masing-masing itu adalah 1.000. Kenapa 1.000? Karena 50% dari 2.000 adalah 1.000, sehingga premi lemburnya adalah 4.000. Nah, totalnya untuk gaji dan upahnya menjadi 108.000. Pencatatannya sendiri dibagi menjadi 2. Jika lembur tersebut disebabkan oleh banyak orderan atau waktunya singkat, nah, maka jurnalnya adalah gaji dan upah pada utang gaji dan upah sebesar 108.000. Yang kedua, pada saat pendistribusian gaji, maka akan masuk ke dalam BDP dan kreditnya adalah gaji dan upah sebesar 108.000. Nah, jika lembur tersebut merupakan proses dari ketidakefisienan dalam proses produksi, maka pencatatannya berbeda. Untuk yang pengakuan gaji dan upah sama, yaitu gaji dan upah pada utang gaji sebesar 108.000, tapi untuk distribusinya berbeda karena pada saat terjadi ketidakefisienan produksi ini, maka akan dimasukkan kepada BOP, bukan dimasukkan ke dalam barang dalam proses. Sehingga jurnalnya adalah BOP pada gaji dan upah sebesar 108.000. Yang terakhir adalah bonus. Nah, bonus ini adalah kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan karena berbagai alasan, seperti penjualan di atas jumlah yang dianggarkan, pencapaian laba di atas target, dan juga untuk memperkecil biaya tenaga kerja. Contohnya adalah PT ABC memiliki masa kerja efektif 50 minggu dalam 1 tahun dan membayar upah seminggu sebesar 150.000 per orang. Perusahaan berencana memberikan bonus untuk 2 minggu kerja atau sebesar 300.000 yang didapat dari 150.000 dikalikan dengan 2 minggu. Nah, bonus ini akan dibayarkan pada akhir tahun dengan pembayaran upah tiap minggu, maka bonus yang dicatat tiap minggu adalah 6.000, yaitu 300.000 dibagi dengan 50 minggu. Sehingga jurnal untuk pengakuan dan pendistribusian gaji dan upah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gaji dan upah pada utang gaji dan upah dan juga pada utang bonus. Gaji dan upahnya ini didebit sebesar 156.000 dan di kreditnya ada utang gaji dan upah sebesar 150.000 dan juga ada utang bonus sebesar 6.000. Nah, untuk pendistribusian gajinya, di debit adalah barang dalam proses sebesar 150.000 dan juga biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 6.000 dan di kreditnya ada gaji dan upah sebesar 156.000. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam materi ataupun kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.